Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, ketemu lagi di video bareng Arinis. Nah, video kali ini kita tuh kedatangan Redmi Note 12, HP yang dulu tuh selalu ditunggu-tunggu kehadirannya ya. Kayak selalu jadi mid-range killer lah, khususnya buat kelas 2 jutaan. Gue tuh dulu pernah ya sampai ngerasain di masa-masa kayak ngantri beli smartphone ini dari semulai mallnya belum buka gitu ya, sampai akhirnya bawa KTP lah segala macem lah gitu-gitu ya. Itu gue pernah banget ngerasain kayak gitu. Itu mungkin berapa tahun sebelumnya ya, dulu lah katakanlah. Tapi kira-kira sekarang gimana nih tentang Redmi Note 12 ini? Yaudah yuk langsung ditonton videonya sampai akhir. Jujur aja buat sekarang tuh brand HP lagi aktif-aktifnya. Kalian ngerasa nggak sih? Ya salah satunya tuh ngincer THR kalian. Tapi jadinya tuh kayak lebih seru ya, lebih banyak pilihannya. Kayak brand tuh bersaingnya ngasih sesuatu inovasi yang fresh, dari mulai kayak adanya layar ala-ala Dynamic Island gitu misalnya ya. Ada juga update software yang panjang, ada juga ring light ala-ala, dan mungkin apa ya, smartphone 2 jutaan yang udah 5G pun ya ada aja. Jadi sesuai aja dengan kebutuhan, budget, dan juga selera teman-teman. Nah, sebagai informasi, Redmi Note 12 series ini itu nantinya akan ada 3 seri gitu ya teman-teman. Satunya tuh bakal nyusul di akhir Mei gitu katanya mah. Dan kali ini yang kita bahas itu Redmi Note 12 varian basicnya dengan harga mulai dari 2.499.000. Kira-kira kita dapetin apa aja nih dengan budget segitu. Yang pertama kita ngomongin dulu untuk bagian desainnya. Gue suka ya sekarang tuh kayak lebih fresh, lebih stand out lah warna birunya. Back cover polikarbonat ini tuh punya warna biru yang adem banget, finishingnya matte gitu kan, dan pokoknya enak lah dipandangnya. Meski ya beberapa orang tuh mungkin model frame kameranya kayak mengingatkan ketemu di mana gitu ya, tapi gue apresiasi sih buat Xiaomi yang ngasih build quality terbilangnya baik. By the way, sekarang tuh pakai model flat design, iya, tapi gue suka kenapa Xiaomi tetap tetap pertahanin desain yang slim dan juga ringan, nggak terlihat gede-gede banget gitu ya. Buat di sekelilingnya teman-teman bisa cek ya, masih dilengkapi dengan port jack audio dan juga AR buzzer, dan di bawahnya itu ada port pengecasan USB-C yang ditemani dengan satu speaker. Iya, dari seri sebelumnya dan sekarang ini speakernya jadi satu ya teman-teman. Mungkin ini langkah Xiaomi buat mempertahankan budgetnya gitu ya, biar nggak terlampau jauh daripada seri sebelumnya ya. Jadi speakernya ya comblo, kayak siapa tuh? Terus lanjut buat bagian layarnya yang juga diunggulkan ya, dimana layar seluas 6,67 inch ini tuh udah pakai AMOLED. Jadinya tuh buat kebutuhan nonton itu jauh lebih nyaman ya, lebih vivid lah warna yang dihasilin. Gak tau kenapa beberapa orang tuh kayak ngerasa layar 6,6 inch ini tuh kok rasanya kayak kegedean gitu ya, tapi so far sih ini kayak rasionya tuh memanjang gitu ya teman-teman. Paling sedikit catatan aja, pas nonton tuh gue ngerasa kayak speaker ini kayak terlalu kecil gitu ya, jadi mesti gue set sedikit lebih tinggi daripada kebiasaan gue yang udah-udah sih. Oh ya, yang juga fresh di layar ini kita tuh dikasih refresh rate hingga 120Hz ya, yang mana buat kebutuhan scrollingnya tuh bakal jauh lebih smooth. Lanjut buat spek di bawahnya tuh Redmi Note 12 ini pakai MIUI versi 14 berbasis Android 13. Kemarin nyobain sih udah dapat update software 1 kali gitu teman-teman. Kalau buat prosesor sendiri tuh pakai Snapdragon 685 dengan 6 nanometer. Buat bagian performanya gue tuh belum nyobain lebih lanjut ya, karena unitnya ini mesti muter gitu ke teman-teman yang lain. Tapi so far untuk kebutuhan daily mainstream nih, kayak main sosial media gitu ataupun chatting, nonton, mungkin belanja online nih, belanja baju lebaran, itu ya udah aman. Nah, hal yang juga bisa dibanggakan itu soal kameranya. Yoi, Xiaomi Redmi Note 12 ini dikasih 50 megapiksel AI triple kamera. Yang gue suka, Xiaomi itu tetap hadirin lensa ultrawide ya teman-teman buat di kelas 2 jutaan. Ini nice. Nah, buat beberapa menu kamera di bawahnya itu teman-teman bisa cek aja secara langsung ya, dari mulai adanya mode Pro, Portrait, dan juga lain-lainnya. Berikut untuk beberapa sampel fotonya. Ini sih hasil kamera terbilangnya udah lumayan ya buat hasil fotonya. Gue pribadi lebih suka jepret-jepret pakai HP ini tuh di kondisi cahaya yang berlimpah ya, dengan pemilihan warna objek yang lebih gonjreng, karena kalau di kondisi yang nanggung bakal kelihatan pucat ya teman-teman ya.
Nah, as request teman-teman ini gue sekalian jajarin aja sama HP di kelasnya. Bukan berarti gue ngunggulin salah satunya ya, tapi melainkan kayak sebagai gambaran aja buat smartphone di kelas 2 jutaan tuh kurang lebih bakal kayak gini lah dibandingkan dengan smartphone lain. Nah, teman-teman bisa langsung komentar aja nih menurutnya tuh kayak gimana ya. Mungkin satu hal yang jadi catatan itu untuk naik mode-nya aja sih yang terasanya tuh masih cukup barbar ya noise-nya. Lagi nyobain rekaman kamera depannya Redmi Note 12 Basic. Ya, ini varian basicnya, varian terendahnya. Jadi kamera depan sendiri maksimal bisa hingga 1080 pixel. Begitu juga untuk kamera belakangnya. Yes, nggak bisa 4K ya teman-teman. Dan ini kurang lebih kalau sambil jalan bakal kayak gini ya untuk hasil perekaman videonya. Lipstick gue mulai agak pudar. Aslinya sih nggak sepudar ini ya, tapi cobain sambil jalan lagi aja. Oke, kalau ini contoh rekaman kamera belakangnya. Settingannya tadi gue bilang ya 1080 30 fps kayak gini lah. Lensanya bisa kita rubah nggak ya, coba ya. Nggak bisa kita rubah, tapi kita bisa zoom gitu teman-teman. Kenapa sangat-sangat shaky? Tunggu sebentar, coba tangan dua. Bila kita pindah angle agak penyesuaian sedikit cahaya ya. Dan inilah kalau mereka pas sambil jalan. Contoh rekaman kamera belakangnya 1080 30 fps. Kondisi malam hari bakal kayak gini. Aduh, agak patah ya, agak apa? Frame rate-nya agak terlalu gimana gitu. Cukup patah-patah sih kondisi malam hari ya. Tuh, gak usah ekstrim deh, kayak gini aja deh, coba deh. Wajar aja sih, mau harga 2 jutaan kok. Terus buat kapasitas baterai sendiri, walaupun dia tuh terbilangnya slim dan juga ringan, baterai tuh dikasih 5000 mAh yang buat pemakaian santai kemarin tuh gue cek bisa tembus di seharian gitu ya teman-teman. Dan buat pengecasan sendiri dikasih 33 watt fast charging yang udah oke ya. Kalau mau lebih kecil lagi, kemarin tuh gue sempet nyobain iQOO Z7 ya, yang itu lebih barbar lagi lah ngecasnya, cepet banget. Fitur penting lainnya yang ada di Redmi Note 12 ini tuh udah dikasih NFC pastinya ya, buat ngisi saldo ataupun cek saldo e-money kalian. Terus buat keamanannya pakai side fingerprint dan dilengkapi dengan sertifikat IP53 yang bakal tahan cipratan air. Yes, cipratan ya teman-teman. Oke, itu dia Xiaomi Redmi Note 12. Sebenarnya sih kalau gue ngeliat sih Doi itu kayak berusaha ya buat mempertahankan tahtanya sebagai kelas raja ataupun kelas mid range gitu ya pokoknya. Tapi mengingat sekarang tuh kayak persaingan brand tuh makin heboh, makin hedon gitu ya, makin barbar. Jadilah Redmi Note 12 ini mungkin terlihat beberapa orang tuh kayak kok begini ya, inovasi apa lagi nih yang baru. Tapi so far sih gue happy sih, varian warna birunya ini cakep. Warnanya tuh enak banget di mata teman-teman. Dan buat sampai 2 jutaan yang udah pakai layar AMOLED ya, pakai punch hole yang mungil gitu ya, bezelnya juga termasuk tipis, refresh rate hingga 120 Hz dan juga punya ultra wide and NFC juga pastinya. Ini bisa jadi hal pertimbangan buat kalian tuh beli si Redmi Note 12 ini. Nah, itu tadi pendapat dari gue ya. Kalau menurut teman-teman sendiri gimana tentang Redmi Note 12 ini? Tulis aja di kolom komentar ya. Sekian dari gue, terima kasih buat teman-teman sudah nonton sampai video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekali lagi dan saya bilang see you, bye bye.